Halo Bapak Ibu, bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Apotik Sinar Sehat. Di video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana anak bisa terkena penyakit diabetes. Biasanya yang kita tahu kan penyakit diabetes ini menyerang orang tua, orang yang sudah dewasa. Tetapi ternyata ada beberapa kasus penyakit diabetes ini bisa menyerang pada anak-anak, sehingga Bapak Ibu perlu mewaspadai supaya anak-anak kita tidak terkena diabetes. Bapak Ibu bisa melihat dari tanda-tanda jika anak terkena diabetes, yaitu yang pertama adalah sering merasa haus, kemudian sering buang air kecil, kemudian kegemukan, susah bernapas, kemudian mual muntah, sering marah, sakit perut, kemudian kalau ada luka itu susah sembuhnya, penglihatannya kabur, kemudian mudah lelah. Nah, itu adalah ciri-ciri anak bisa terkena diabetes. Kemudian organ apa sih yang berperan penting dalam mengolah makanan menjadi energi? Yaitu organ pankreas atau yang biasa disebut hati. Organ pankreas ini menghasilkan insulin di dalam tubuh, sehingga insulin ini yang dihasilkan oleh pankreas akan mengubah makanan menjadi energi, sehingga kadar glukosa di dalam darah menjadi normal. Sehingga yang Bapak Ibu perlu perhatikan yaitu dengan menjaga pankreas atau hati ini dengan baik, jangan sampai rusak. Jika pankreas ini rusak, maka pankreas ini tidak dapat menghasilkan insulin yang bisa mengolah menjadi energi. Dan penyebabnya, jika tidak bisa menghasilkan insulin, maka anak tersebut akan menderita diabetes. Diabetes pada anak ini biasanya disebut dengan diabetes tipe 1 yang ditandai dengan kegagalan pankreas untuk memproduksi insulin karena kelainan pada sistem kekebalan tubuh. Dalam kasus anak, sistem kekebalan menyerang sel pankreas. Tanpa insulin, kadar gula darah dapat meningkat dan ini dapat menyebabkan komplikasi. Yang dimaksud komplikasi di sini adalah selain diabetes, ada penyakit lain yang menyertainya, misalnya masalah jantung, yaitu aterosklerosis, serangan jantung, dan bisa sampai stroke. Kemudian yang kedua, komplikasi lainnya adalah kerusakan ginjal. Diabetes merusak penyaringan pada ginjal sehingga menyebabkan gagal ginjal. Yang ketiga adalah kerusakan saraf. Karena diabetes membatasi aliran darah normal sehingga menyebabkan kerusakan saraf. Jadi penyakit diabetes ini sangat mematikan ya Bapak Ibu, sehingga sudah terkenal bahwa diabetes ini merupakan penyebab kematian terbesar keempat di Indonesia. Bagaimana cara mengetahui anak-anak terkena diabetes atau tidak? Yang pertama dengan tes darah. Jika hasil lebih dari 126 mg per dl, maka anak tersebut terkena diabetes. Kemudian pemicu anak diabetes itu apa aja? Yang pertama adalah karena virus. Kemudian yang kedua adalah pola makan. Yang ketiga adalah rendahnya kadar vitamin D. Sehingga mulai sekarang Bapak Ibu harus memperhatikan vitamin yang harus dikonsumsi oleh anak Bapak Ibu. Diabetes anak ini dibagi menjadi dua, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Jadi sama seperti pada orang dewasa Bapak Ibu. Untuk tipe 1, pankreas ini sudah tidak berfungsi. Seperti yang tadi saya sebutkan bahwa pankreas ini adalah penghasil insulin. Jika anak-anak mengkonsumsi makanan yang mengandung gula terlalu tinggi, maka kerja hati ini akan menjadi berat dan akhirnya akan menjadi rusak,
dan tidak bisa berfungsi lagi menghasilkan insulin. Akhirnya makanan yang masuk ke dalam tubuh ini tidak bisa diolah menjadi energi, tetapi gulanya menjadi tinggi. Kemudian yang kedua adalah tipe diabetes tipe 2, yaitu tubuh melawan terhadap insulin dan pankreas tidak memproduksi insulin dengan jumlah yang cukup. Tetapi yang sering terjadi adalah diabetes anak adalah tipe 1. Ini adalah porsi makanan untuk penderita diabetes, yaitu nasinya 45-60 gram per porsi makan. Indeks glikemiknya kalau nasi itu tinggi, tetapi kalau misalnya Bapak Ibu mau menggunakan nasi merah, itu indeks glikemiknya lebih rendah daripada nasi putih. Kemudian jika Bapak Ibu memberikan anak protein hewani, misalnya ikan, itu boleh ikan, ayam tanpa lemak, daging tanpa lemak. Nah, itu untuk porsinya 10-15% dari kebutuhan kalori. Kemudian untuk protein nabati, misalnya kacang-kacangan, tempe, tahu, itu sekitar 20-25% dari kebutuhan kalori. Untuk sayuran 25 gram per hari dari kebutuhan kalori. Bagaimana cara mengkonsumsi obat diabetes? Untuk mengkonsumsi obat diabetes itu tidak bisa dikonsumsi misalnya gulanya selama 1 minggu, setelah itu gulanya turun terus langsung berhenti, itu tidak boleh, karena penyakit diabetes ini secara tiba-tiba, sehingga yang Bapak Ibu perlu perhatikan adalah mengkonsumsi obat diabetes ini selamanya. Fungsinya apa? Kenapa kok harus dikonsumsi seumur hidup? Karena untuk mengontrol gula darah sehingga nantinya tidak terjadi komplikasi. Jika terjadi komplikasi, nanti yang pertama kasihan anaknya, yang kedua adalah nanti obatnya bertambah banyak, yang ketiga efek sampingnya juga semakin besar. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya berikan edukasi kali ini, semoga bermanfaat buat Bapak Ibu dan sehat selalu.